Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya datang kepada Anda di dalam siaran online ini atau online Sunday Ministry untuk menjumpai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastikan semua dalam keadaan baik. Bersama saya, kita dan sebagian jemaat yang hadir di sini, para pengerja maksud saya hadir yang melayani. Khususnya para pemusik dan pemuji, terima kasih buat pelayanan kalian. Anda setia, Tuhan memperhitungkannya. Tapi di dalam konteks ini kita tetap jaga himbauan pemerintah diukur. Ya standar. Ya. Jadi pakai masker, lepas dari ini, cuci tangan, jaga kebersihan bukan karena takut. Tapi apa? Tanggung jawab. Bilang, bukan karena takut tapi bertanggung jawab. Terima kasih, silakan duduk kembali. Haleluya. Beberapa rekan saya hadir, staf penatua dan para penatua dan istri saya yang sudah tua, bukan ya. Istri penatua maksud saya. Ya, Tuhan memberkati. Pak Bu, sebagaimana biasa saya tidak lupa menghimbau terus. Ini siaran langsung, ibadah tidak bicara soal tempat, ibadah bicara soal hati. Nah, firman Tuhan cukup jelas bahwa kita sebagai umat Allah, minggu lalu sore saya sudah bagikan bahwa sebagai umat Allah yang ditebus oleh darah Tuhan, yaitu menjadi jemaat yang berkemenangan membawa terang. Di dalamnya dua hal tidak terpisahkan yang dikatakan jemaat atau disebut gereja, yaitu organik dan organisasi. Nah, organisasi kita menata, terkadang kita punya kesempatan untuk buat sebuah ibadah bersama atau perayaan bersama. Kata ibadah sesungguhnya mengacu kepada seluruh kehidupan kita. Ya, selama kita tidur, selama kita bangun, selama kita buat apa saja, seharusnya itu adalah ibadah. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi di dalam ibadah itu ada bagian yang terpenting adalah penyembahan. Yaitu adalah sebagai jemaat organik, hubungan dengan Allah sebab dia kepala, dia Tuhan, kita sebagai anggota tubuh. Dan itu tidak boleh kita lupa. Nah Pak Bu, karena kebiasaan kita secara tradisi ada ibadah persekutuan hari Minggu. Ya, kita tidak usah persoalkan teologianya hari Minggu dan hari Sabtu, tapi kita sepakat bahwa ada kesempatan kita bertemu. Oleh satu dan hal, Minggu kita tidak bisa lagi sama-sama dalam satu ruangan, tapi kita masih bisa bersama-sama melalui jaringan elektronik, ya, yang disebut online atau live streaming. Jadi kita bisa ikuti semua acara ini. Nah, tetapi yang terpenting bukan soal kita bisa nonton, kita bisa dengar, ya. Tetapi yang terpenting adalah komitmen kita. Mengacu kepada firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18, yang sesungguhnya kata jemaat lepas daripada organik atau organisasi, yang tidak boleh kita lupa adalah di mana mereka bersepakat. Ya, jadi kata Alkitab, apa yang diikat di bumi terikat di sorga, dan ketika mereka bersepakat, maka apa yang diminta Tuhan di sorga juga akan mengabulkannya. Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di mana, kata di mana itu artinya apa? Bukan saja di gedung. Saat ini di mana saja kita berada, kita bersatu hati, berkumpul. Nah, himbauan saya usahakan ya konsistensi dan komitmen kita, jikalau ibadah jam 9 sama-sama, karena waktu kita siaran cuma 1 jam, duduk sama-sama bersama dengan keluarga, siapapun orangnya, termasuk pembantunya, termasuk sopirnya, termasuk semuanya, duduk sama-sama di depan televisi, kita dengarkan ya semua orang yang merasakan memerlukan pertolongan Tuhan, lewat persekutuan Tuhan bisa menjawab kebutuhan daripada mereka. Itu tanggung jawab tiap pribadi lepas pribadi kita. Jadi sebagai kepala keluarga, orang tua,
harus ambil tanggung jawab sebagai imam. Itu udah jelaskan kemarin, imamat rajani. Jadi jangan kita cuma mandiri lalu cari sana cari sini. Dan itu menampakkan suatu kehidupan ego. Nah kita berkumpul, ajak keluarganya bertindak sebagai imam. Jadi itu saran saya. Hari ini kita akan renungkan sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga Pak Bu, kita akan renungkan sama-sama. Izinkan Tuhan berbicara sesuatu kepada kita. Walaupun sebagian sudah saya kutip dan saya letakkan dalam memori pikiran saya sebagai realita hidup saya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu di rumah merenungkannya pasti ada sesuatu yang berbeda. Namun saya tidak membaca satu perikop yang memang segitu panjang. Ada baiknya di rumah punya kesempatan baca dari ayat pertama sampai yang terakhir. Mungkin kita akan lebih lihat lagi secara kronologisnya. Saya hanya akan mempenggal beberapa ayat, tidak out context, tapi saya masuk kepada konteks kekinian. Mengacu pada filosofi kehidupan Yosafat pada masa itu. Nah, ayat 3 berkata, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Langsung kita lompat kepada ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dan saya lompat lagi di ayat yang ke-14 langsung pada 15. Lalu Yehezkiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan apa? Amin. Pak Bu, ketika kita mengambil beberapa ayat ini dan kita mau masukkan ke dalam memori pikiran kita, atau kita akan berpikir, Cak Lontong bilang, pakai otak. Jadi kita mau berpikir, apa yang Bapak Ibu dapatkan dalam pembacaan tersebut? Pelajaran apa yang kita dapatkan dari bacaan ayat-ayat tersebut? Tentu kita setuju bahwa dalam pembacaan itu ada hal yang menarik. Dan hal ini sudah menjadi sesuatu yang tidak rahasia lagi dan populer dan menjadi bahasa sehari-hari. Ketemu siapa saja selalu ada kalimat berkata apa? Jangan takut, jangan takut. Kalau Anda mau buka toko, ada baiknya juga buka toko namanya apa? Toko jangan takut. Ya kira-kira seperti itu. Kalau boleh, ya terserahlah. Nah, kita tahu ada kalimat berkata, jangan takut. Saya setelah membaca ini, Tuhan mengizinkan saya untuk menerjemahkan, lalu saya mengkonstruksikan buat jemaat Tuhan. Buat yang di rumah, di mana saja Bapak Ibu mengikuti acara ini atau siaran ini, atau yang di sini. Saya letakkan temanya itu adalah realita orang beriman. Realita orang beriman. Mengapa saya letakkan ini sebagai tema atau temanya realita orang beriman? Apakah orang beriman tidak punya rasa takut? Karena kalimat itu menjadi takut. Saya ambil. Apakah orang beriman tidak punya rasa takut? No, salah. Takut itu merupakan reaksi tubuh semua makhluk. Bukan saja manusia, semua makhluk.
Secara nurani orang akan merasa takut ketika ada sinyal datang menyentuh dia. Nah, dalam hal apa saja, kata takut merupakan hal yang biasa, bukan hal yang istimewa. Yang jadi persoalan ketika ketakutan itu berubah. Takut itu berubah menjadi ketakutan. Maksudnya apa? Takut itu hal biasa, kalau ketakutan itu sudah menjadi luar biasa. Kenapa? Karena barang itu sudah datang kepada kita terus menerus. Sekali waktu saya pernah, sebelum saya kenal Tuhan, sebelum saya bertobat, saya mengalami suatu penyakit yang saya tidak tahu, tapi membuat saya 1,5 tahun lumpuh, tak bisa beraktivitas. Saat waktu saya datang konsultasi sama seorang dokter, seorang psikolog, dan juga berbagai dokter saya jumpai. Salah satu dokter itu hampir saya mau pukul dia. Ceritanya sederhana. Dia bilang sama saya, Pak Tony, jangan takut, jangan khawatir, jangan dipikirkan. Saya tatap terus itu dokter. Dokter itu bingung ngelihat saya. Kenapa saya natap dia? Saya lagi berpikir, dok, apakah saya ini orang bodoh? Apakah saya tidak bisa berpikir? Walaupun saya nggak pintar-pintar banget, tapi saya juga nggak bodoh-bodoh gitu loh ya. Gini-gini juga perancang gitu loh. Terus apakah saya ini gila? Mikirin yang nggak perlu saya pikirkan. Dia ngeliatin saya, tadi diam. Untung dokter itu diam. Saya pikir kalau dia ngomong lagi, nggak tahu kejadiannya apa. Saya bentak, dok, saya bukannya berpikir itu barang. Tapi itu barang datang sendiri, dok. Saya nggak bisa nolak. Jadi saya berusaha mau tenang, tidak tenang. Dan itu yang membuat saya menjadi bulan-bulanan. Jadi bukan lagi takut, ketakutan itu istilah sosialnya ketakutan menghantui kita. Nah, dalam secara ilmu etimologi, kata menghantui itu berarti menjadi satu makhluk liar atau makhluk halus sudah mempengaruhi kita secara terus menerus. Nah, itu yang jadi masalah. Kan seperti itu. Oke, saya tidak berlama di sini. Pak Bu, pertanyaannya Yosafat mengapa menjadi takut? Kalau kita lihat perenungan ini, mengapa jadi takut? Pasti ada penyebabnya, ada sebabnya. Takut itu akibat, tapi penyebabnya apa? Lalu kita temukan, kalau saya ajak Bapak Ibu merenungkan, pasti jawabannya apa? Ada kalimat berkata begini, karena laskar yang besar ini. Kalau kita baca di ayat pertama 2, di situ dikatakan apa? Ada Bani Amon, Bani Moab, dan laskar yang besar datang untuk apa? Menyerang kerajaan Yehuda. Sebagai seorang raja melihat musuh yang begitu besar, tentu jadi takut. Bukankah itu yang kita tahu? Ya Pak, iya. Dan inilah realita kehidupan. Hari ini kalau saya tanya, apakah Bapak Ibu takut baik di sini atau di rumah? Semua akan sepakat dengan saya. Takut Pak. Terus saya tanya, takut apa? Virus COVID-19 Pak. Hari ini angkanya bertambah Pak. Yang meninggal juga banyak Pak. Bahkan antara meninggal sama yang sembuh saling berlomba Pak. Akibatnya apa? Akibatnya memori kesadaran manusiawinya bekerja memberitahukan ini bahaya, kalau bahaya akan mengancam lambat atau cepat giliran kita, maka kita menjadi takut. Kan seperti itu pikiran kita. Ya Pak ya, tapi menurut saya yang namanya sebuah realita kehidupan itu tidak bisa dihindari. Ya Pak ya, itu realita kehidupan. Kalau toh bukan virus COVID-19, mungkin ada lain lagi. Hari ini semua kita terobsesi dan terkontaminasi
Bahkan bahasa politiknya terkooptasi katanya. Nah, ngerti nggak ngerti saya nggak tahu lah, saya main ngomong aja nih. Kepada sebuah situasi yang di dalamnya membawa kita timbullah namanya emosi. Ini emosi itu merasakan. Ujung-ujung emosinya merasakan apa? Sini gua, sini gua, sini gua. Tapi lupa Pak Bu. Akibat daripada ini pasti akan ada sebuah gelombang yang lain lagi. Biasanya nih kalau kondisi ini ada yang bertanya sama saya, Pastor apa Pastor pernah ngalami? Jujur aja persoalan kita sedang hadapi kita belum pernah rasakan, belum pernah ngalami. Sejarah pun saya kira juga belum pernah saya pelajari. Ada satu kondisi yang begitu membuat dunia seakan stagnan sebenarnya. Berhenti sejenak. Kalau saya mau cerita tentang peristiwa ini, efek sana efek sini kepada keluarga, kepada perusahaan itu banyak sekali. Tapi saya kira tidak etis saya sampaikan di sini. Tapi saya mau katakan lewat peristiwa ini ada begitu banyak orang kenal Tuhan gitu aja. Di Singapura teman saya katakan ada banyak orang bertobat cari Tuhan. Ya, di Hong Kong, di Taiwan, di Amerika, di Australia. Mereka sekarang datang cari Tuhan. Itu yang terpenting kan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa jawabannya ada di situ. Nah Pak Bu kita coba langsung kepada persoalan ini. Menurut saya takut bukan karena wabah. Karena ini Pak Bu. Kami tidak mempunyai kekuatan. Nah seandainya sekarang saya ambil contoh nih Pak Bu. Ya Anda kalau lagi mau pergi ke satu kota. Anda lupa isi bensin. Sampai kepada satu daerah tiba-tiba bensinnya menunjukkan angka 1 strip lagi. Sementara Anda ada di sebuah daerah hutan lah katakan ya. Kiri kanan tak ada lagi penduduk. Apa yang Anda rasakan? Pasti takut kan? Kenapa takut? Hah? Kenapa takut? Karena bensin kamu bakal habis. Bukan soal mesinnya mau mati, bukan soalnya jauhnya pom bensin kan? Karena kamu nggak punya kekuatan lagi di situ. Seandainya tiba-tiba kamu lihat situ ada pom bensin, apa yang kamu rasakan? Persoalan habis, persoalannya nanti mati mesin, persoalan tidak usah nggak ada jadi persoalan lagi. Yang jadi persoalan sekarang adalah bensin gue dapat, gitu loh. Ngerti nggak saya? Takut itu karena bukan realita kehidupan, tapi realita hidupnya kamu sendiri nggak punya kekuatan. Itulah sebabnya hari-hari ini sebelum peristiwa ini muncul, awal tahun gereja terus memberitakan kepada jemaat, mari bangunlah imanmu. Itu modal realita hidup untuk menghadapi sebuah realita kehidupan. Kalau kita tidak punya realita hidup di dalam diri kita, kekuatan dari dalam, maka ketika kita menghadapi persoalan, ketakutan itu membawa 2 hal. Hal pertama, kita menjadi orang yang cuek aja, masa bodoh lah. Hal yang kedua, buat orang berusaha mencari dari luar, mencari sebuah realita kehidupan yang lain. Ada muncul banyak realita kehidupan yang lain. Mari kita tiap pagi berdoa. Sebuah realita kehidupan baru. Saya khawatir kita memindahkan sebuah realita kehidupan kepada realita kehidupan baru. Tapi kita terdikte di dalamnya. Doanya pun karena apa? Karena sebuah realita kehidupan yang sedang mengancam kita masuk kepada realita yang baru. Tapi juga memaksa kita. Ya, secara relevan gak pernah bangun pagi umpamanya. Jangankan boro-boro bangun jam 5. Bisa bangun jam 7 aja sudah ban-ban kamsia. Hari ini gereja ada online jam 5. Bangun kalau nggak bangun ancaman virus COVID-19. Coba sambil doa sampai takut nggak? Doanya nggak mempan. Karena realita hidupnya itu nggak punya kekuatan Pak Bu. Itu penyebab utamanya. Lalu kedua, kalau kita realita kehidupan tidak punya, realita hidup nggak punya kekuatan, lalu apa yang terjadi? Biasanya realita hidup artinya tubuh kita kalau nggak punya kekuatan, karena kita masih punya otak kan.
Yang jadi masalah juga begini, kami dia tahu apa yang harus kami lakukan. Coba dia aja, tubuh lemah, otaknya juga tumpul. Nggak bisa berpikir. Karena kurang baca, kurang merenung, kurang mau bersekutu. Kita banyak sana liar, comot sana, comot sini. Begitu hadapi sebuah realita kehidupan, kok dipasang nggak ketemu. Hei Pak Bu, ngerti nggak sih apa yang saya sampaikan? Itu yang kejadian pada Yosafat. Kalau saya ganti ini, ya sekarang virus COVID-19 ini, yang kita butuhkan apa? Daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh kita nggak kuat, ketakutan. Itu manusiawi nggak apa-apa, memang daya tahan tubuh kita ini seringkali lemah. Maka langsung dia cari siapa? Cari Pak Imun. Nah Pak Imun itu kan adalah satu reaksi hormon yang akan memperkuat daya tahan tubuh. Dia mulai detect tuh, ya si imun cari, itu apa? Ada COVID-19. Loh kok saya nggak kenal sama dia? Wah sorry bos, aku lupa baca itu, kata si imun itu. Lalu gimana? Udahlah lawan aja sporadis. Jahe makan, jeruk makan, ketumbar makan, kayu manis makan, apalagi cangkok manis makan, apalagi ubi makan, apalagi cengkeh makan. Aduh, virus belum datang dia sudah tele duluan. Karena nggak sporadis. Saya kemarin diskusi sama seorang sahabat saya, dia seorang ahli saya khatam. Saya percaya pastor punya pengalamannya. Iya, saya enggak terlalu persoalkan, ya saya bangun realita hidup saya. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang sehat, cuci tangan, keluar pakai masker, pulang cuci tangan, ganti baju, minum jus pagi sore, makan yang cukup, ngomong yang positif, pikirin positif. Berita TV yang negatif, sekarang saya tutup TV, saya ngambek. Saya baca kitab, saya dengar pujian. Bangun realita hidup kita. Amin. Nah seperti itu Pak. Ya, nah kita lihat Yosafat realita orang beriman, dia sadar bahwa dia tidak mempunyai kekuatan dan dia tahu buat apa. Kalau begitu kemana dia lari? Dia tidak membangun, dia tidak mencari sebuah realita kehidupan yang lain yang sama-sama unsurnya dunia, unsurnya kekuatan dunia, enggak. Tapi dia datang cari siapa? Cari Tuhan. Itu amat penting. Kenapa? Karena kita tahu saat hati kita mulai tidak sanggup, saat jiwa pikiran kita mulai tidak mempunyai pengetahuan yang paling tepat, jangan jadi orang bodoh cari alasan. Jadilah orang yang cerdas, cari Tuhan. Itu solusinya. Aminnya saya nggak dengar. Cari Tuhan. Lalu kenapa cari Tuhan? Nah di situ dikata mata kami tertuju kepadamu. Ini saya ambil dari Alkitab semua loh ya. Saya nggak nambah-nambahin loh. Coba saya mau konstruksikan aja udah Bapak Ibu supaya mengerti. Mencari Tuhan itu gimana? Mencari Tuhan itu bukan kita ajukan kita punya pendapat kepada Tuhan. Bukankah Amsal bilang datang kepadaku jangan mengandalkan pengertian loh. Maksudnya apa sih cari Tuhan? Mata kami tertuju kepadamu. Tuhan kelihatan enggak? Halo? Tuhan kelihatan enggak? Lah ini salah tulis nih Yosafat nih. Mau lihat apa itu? Yang dilihat masalah. Kalau sekarang saya, mata tertuju kepada Tuhan. Pasti matanya seringkali lihat di TV. Berapa yang tumbang kiri 1.000, kanan 10.000, kan begitu. Terus pakai ayat apa? Mazmur 91. Saya tetap berdiri. Berdiri sih berdiri. Ya kan? Nah, saya kira kata mata tertuju kita tahu mata hati itu adalah pikiran kita, akal budi kita,
Maka Pak Bu, kenapa seringkali kita diminta untuk baca Alkitab? Kita waktu baca Alkitab ada masalah datang, langsung akal budi terkonek kepada Tuhan. Ketika kita terkonek kepada Tuhan, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, kita tidak persoalkan realita kehidupan. Kita punya satu realita hidup, yaitu kerajaan Allah. Ini realita hidup. Cari dahulu kerajaan Allah. Seperti siapa? Seperti Daud. Seperti Daniel. Waktu Daud menghadapi Goliat, bangsa Israel menghadapi Goliat ketakutan. Kenapa? Karena realita kehidupan. Kemudian realita hidup mereka tidak punya Tuhan. Datang seorang yang bernama Daud. Waktu Daud menghadapi Goliat, takut enggak? Enggak takut. Dia bilang apa? Bos, Saul dibilang, bos, yang begini. Hah, siapa itu? Goliat, ya kecil. Oh, kalau diukur dengan dia mah besar si Goliat dong. Dia bilang, biasa tuh, beruang aku habisin, singa aku habisin. Ya udah biasa ngalahkan. Itu udah terlatih. Dengan apa? Kau datang padaku dengan realita kehidupan manusiawi. Saya datang kepada engkau dengan realita kerajaan Allah. Yaitu Tuhan Allah Israel yang sanggup mematahkan durimu. Menghancurkan kekuatanmu. Sebab saya adalah orang yang lebih dari. Harusnya seperti itu. Nah, pikirannya tertuju. Itu doa. Kalau saya mengacu kepada doa seperti ini, itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke berapa? 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat ke-14 kata apa? Jikalau aku berbahasa roh atau aku berdoa di dalam roh dengan berbahasa lidah, maka akal budiku tidak berdoa. Akal budinya terkonek kepada Allah. Rohku yang berdoa tiba-tiba apa? Dihinggapi roh Tuhan. Di tengah-tengah itu berdoa dengan pikiran tertuju kepada Allah. Itu paling ampuh berbahasa lidah. Kalau Anda sedang berdoa dengan akal budi, semakin doa Anda semakin pusing. Tutup mata, arahkan pikiran pada Tuhan. Berdoa dalam bahasa lidah. Maka sampailah mengalami terobosan spiritual. Roh Tuhan mulai mencerahkan hati. Dia akan mencerdaskan jiwa kita untuk kita bertempur. Terus kita lihat. Ketika roh Tuhan turun. Di mana apa? Seluruh Yehuda bilang. Seluruh Yehuda. Ketika roh Tuhan turun, seluruh Yehuda diapain? Diberkati. Kalau saya menggunakan kalimat ini, ketika kita mengalami terobosan, bahasa kita adalah bahasa yang positif. Bahasa yang penuh dengan otoritas, bahasa yang penuh dengan kuasa. Seluruh jemaat Psalm 21 Church diberkati. Amin. Kenapa diberkati? Coba kita lihat. Janganlah kamu takut dan terkejut. Loh. Karena laskar yang besar ini. Alasan enggak supaya kita jangan takut? Ada alasannya. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Melainkan Allah yang akan berperang. Tuh, kalau aku mau jelaskan ini masih panjang. Ketika mengalami terobosan spiritual, Tuhan berbicara, hei kalian gak usah berperang, aku yang berperang. Lalu mereka diam di rumah, enggak. Mereka naikkan pujian, terjadilah sebuah pertempuran besar yang disebut Lembah Yosafat. Yang kita kenal apa? Lembah Armageddon. Perang kemenangan buat orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak kata lain. Bukankah kita berkata manakah kita berdoa roh Allah penuhi kita. Kita akan mengalami apa namanya? Kita akan terima kuasa. Kisah 1:8, kuasa Allah akan turun atasmu manakala Roh Kudus penuhi kamu. Kuasa itu bicara kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan melainkan apa? Kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20. Matius 12 ayat 28.
Bila aku mengusir setan dengan roh Allah, apa yang terjadi? Kerajaan Allah datang kepada engkau. Jika engkau berdoa mengalami terobosan roh, maka saat itulah engkau akan penuh dengan kuasa. Artinya kamu sudah mendapatkan kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah datang pada kita, apa yang dapat? Maka engkau akan jumpai kebenaran. Nah, kebenarannya ini, jangan takut. Ini kebenaran yang diurapi. Kalau kita berdoa dengan dasar yang benar, firman itu kebenaran. Kebenaran itu membebaskan rasa takut kita. Itu. Yang kedua apa? Ada damai. Kita berdamai kepada Allah, berdamai pada diri sendiri. Kita berdamai sama sesama kita. Jangan kerjanya cuma hanya kritikin orang aja. Gideon, kenapa sih kamu diem aja? Jadi pendeta kok jadi begitu? Suka ngomongin orang. Saya khawatir hatinya belum sembuh. Kalau hati yang belum sembuh, nanti akan dimasukin belatung, repot kita kan? Ayo, hari ini ada kesembuhan buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya kita memerlukan apa? Pencerahan roh Allah. Supaya kita cerdas mengambil keputusan. Kalau COVID-19 ini kita cerdas. Kita pakai masker, kita cuci tangan, kita ganti baju. Lalu kadang-kadang ada yang cibir bibir. Ketakutan ya pastor. Sorry. Bukan ketakutan, bertanggung jawab. Kadang-kadang kita pengen aja ngeledekin orang. Hari-hari ini kalau kita ngeledekin orang, saya khawatir hati kita tidak punya realita kehidupan kerajaan Allah. Realita kerajaan Allah itu adalah kebenaran, damai, ada sukacita. Nah, sukacita itulah obat yang paling manjur. Bukan berarti kita minum obat, naikkan imun, kuatkan daya tahan tubuh. Iblis dikalahkan, virus COVID-19 dikalahkan, Indonesia dibebaskan, jemaat Psalm 21 dibebaskan, diberkati. Itulah sebabnya hari ini kita mau perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya tantang Anda sekalian. Saat waktu Anda mengangkat perjamuan kudus, kita telah membangun sebuah koneksitas kepada Allah. Sambung dengan Allah sebagai jemaat Tuhan yang organik. Allah satu-satunya. Yang organisasi kita menyatukan komitmen kita. Kita berrelasi walaupun tidak bisa sama-sama, tapi kita di dalam jaringan elektronik. Saya ajak sekalian bangun. Ya, ada satu lagu, moga-moga hafal. Mataku, kedip-kedipan ya, coba. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Haleluya. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan. Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, Kerajaan-Mu. katakan, Jesus. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
akal budi kita terarah kepada Tuhan. Berdoalah di dalam rohnya. Alamilah pertukaran nilai, yaitu roh Allah menguasai hati dan pikiran. Saat waktu kita bergerak, bukan lagi kita yang bergerak, melainkan roh Tuhan yang menggerakkan seluruh eksistensi kita. Bekerja si jahat tidak punya tempat di dalam kehidupan. Kita memindahkan satu realita kehidupan kepada realita hidup kerajaan Allah, dan membangun sebuah realita kehidupan baru yang menjadi terang dan menjadi garam. Bukan ketakutan, tapi kita bertanggung jawab, menjawantarakan kebenaran buat orang yang lemah. Bukan kita menyengsarakan orang yang sedang menghadapi masalah. Hari ini tidak ada besar dan kecil, yang ada semuanya sedang diperhadapkan semua realita kehidupan. Terkadang kalau kita pikirkan, kaki getar, kekuatan kita mulai lemah. Tapi orang bijaksana datang kepada Allah Tuhan yang disembah, dan mata tertuju kepadanya. Roh Allah turun atas orang percaya. Hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mengangkat tangan, walaupun kita berjauhan, roh Allah yang saya sembah, roh Allah yang disembah oleh Yosafat, roh Allah yang bekerja pada masa itu, roh Allah juga akan bekerja kepada masa kekinian, pada jam yang sama. Roh itu yang akan mencerahkan hatimu, akan mencerdaskan pikiranmu, sehingga keputusan-keputusan yang engkau ambil adalah keputusan yang konstruktif, membangun keimanan, menumbuhkan imun, mendaya gunakan daya tahan tubuh menghadapi semua goncangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Diberkatilah roti ini, maka kuasa firman-Mu tidak pernah berlalu. Jadilah Tuhan sesuai apa yang Kau maksudkan di dalam perjamuan ini. Bila mana jemaat yang ketakutan ada penghiburan roh di dalamnya. Bila mana yang lemah dikuatkan kembali. Bila mana yang sakit ada kesembuhan. Bila mana mereka di dalam soal rumah tangga ada jalan keluar. Bila mana mereka di dalam persoalan ekonomi, kerjaan. Saat mereka percaya, saat itulah campur tangan di dalamnya. Mari kita makan bersama. Demikian mengatakan Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang akan menghapus dan mengampuni dan menyucikan dosa-dosamu. Manakala engkau minum, engkau memperingati kematianku, kata Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Naikkan rasa syukur kepada Tuhan Allah. Sebab Dia yang layak terima pujian. Kepada Dialah kami bersandar. Kepada Dialah kita bersandar. Kepada Dialah kita mendapatkan pengurapan. Kepada Dialah kita mengalami kekuatan baru. Kepada Dialah kita menerima pengetahuan yang baru. Sehingga apa yang kita hadapi menjadi kekuatan yang baru dari surga untuk kita hadapinya. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.